Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, aroma minyak kayu putih menyeruak di antara wangi kopi robusta yang diseduh Santi. Di meja makan yang terbuat dari kayu jati mewah, Aris duduk dengan setelan kerja yang rapi. Wajahnya ditekuk, matanya tak lepas dari layar ponsel. Sementara jemarinya mengetuk-ngetuk meja dengan irama yang menunjukkan ketidaksabaran. "Santi, mana dasiku?" teriaknya tanpa menoleh. Santi bergegas dari arah kamar belakang. Langkah kakinya terburu-buru. "Ini, Mas. Maaf. Tadi aku harus membantu ibu ke kamar mandi dulu. Beliau agak pusing pagi ini." Aris mendengus kasar saat menerima dasi dari tangan istrinya. Ia berdiri di depan cermin besar di ruang tamu, mematut diri dengan ego yang tinggi. "Lagi-lagi ibu. San, sudah berapa kali aku bilang? Kita ini baru 3 tahun menikah. Aku ingin rumah ini terasa seperti rumah, bukan bangsal rumah sakit." Santi terdiam. Hatinya mencelos. Kalimat itu bukan pertama kalinya keluar dari mulut Aris. Sejak sebulan lalu, ketika kondisi kesehatan ibu, Bu Rahmi, menurun akibat komplikasi diabetes dan saraf kejepit, Santi memutuskan membawa ibunya tinggal bersama mereka. Sebagai anak tunggal, Santi tidak punya pilihan lain. Ia tidak tega membiarkan wanita yang telah membesarkannya seorang diri itu menua dalam kesepian di kampung. "Ibu hanya butuh waktu untuk pulih. Mas, dokter bilang kalau kontrolnya rutin, ibu bisa jalan normal lagi," ucap Santi lembut, mencoba meredam ketegangan. "Masalahnya bukan cuma soal jalan, San. Masalahnya rumah ini jadi bau obat. Belum lagi suara batuknya malam-malam yang mengganggu tidurku. Aku ini kerja cari uang, butuh istirahat total." Aris menyambar tas kerjanya dengan kasar. Santi menarik napas panjang. Ia mencoba mengingat sosok Aris yang dulu, pria yang begitu sopan saat meminang dirinya di depan mendiang ayahnya. Kemana perginya pria itu? Apakah tekanan pekerjaan telah mengubahnya? Ataukah ini wajah aslinya yang baru muncul setelah topengnya retak? Di sudut rumah, di sebuah kamar yang paling dekat dengan dapur, Bu Rahmi mendengar setiap patah kata menantunya. Wanita tua itu duduk di tepi ranjang. Tangannya yang keriput gemetar saat memegang segelas air putih. Air matanya menetes pelan, jatuh ke atas daster usangnya. Ia merasa menjadi beban. Sebuah noda di tengah kemilau rumah tangga anaknya yang tampak sempurna dari luar. "Santi," panggil Bu Rahmi dengan suara parau. Santi segera masuk ke kamar ibunya, meninggalkan Aris yang masih menggerutu di ruang tamu. "Iya, Bu? Ada apa? Mau makan sekarang?" "Enduk, kalau ibu merepotkan, antarkan saja ibu pulang ke kampung. Ibu bisa minta tolong tetangga untuk sesekali melihat ibu," bisik Bu Rahmi dengan suara bergetar. Santi berlutut di depan ibunya, menggenggam tangan yang dingin itu. "Ibu bicara apa? Ini rumah Santi juga. Ibu berhak di sini. Jangan dengarkan Mas Aris. Dia mungkin cuma lagi capek karena proyek di kantornya." Namun, Santi tahu dia sedang berbohong. Perubahan sikap Aris terlalu drastis untuk sekadar alasan capek. Perubahan itu dimulai sejak Aris naik jabatan menjadi manajer, dan semakin diperparah dengan kunjungan-kunjungan rutin ibu mertuanya, Ibu Dahlia, yang selalu memandang rendah keluarga Santi. Siang harinya, saat Aris sudah di kantor, rumah itu terasa sepi namun mencekam. Santi sedang menyuapi ibunya dengan penuh kesabaran ketika pintu depan terbuka dengan keras. Ibu Dahlia masuk tanpa mengetuk, menenteng tas bermerek dengan gaya angkuh. "Duh, bau apa ini? Kok apek sekali?" Ibu Dahlia menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. Santi meletakkan piring bubur dan menghampiri mertuanya. "Mama datang? Maaf, ini aromaterapi yang saya pakai untuk relaksasi ibu." Ibu Dahlia melirik ke arah kamar Bu Rahmi dengan tatapan jijik. "Relaksasi atau bau orang jompo? Santi, Mama sudah bilang sama Aris. Harusnya kamu sewa perawat dan taruh ibumu di paviliun belakang atau kontrakan kecil saja." Kasihan Aris. Pulang kerja lihat pemandangan orang sakit-sakitan begini. Bisa-bisa rezekinya seret.
Ma, ibu itu orang tua saya satu-satunya. Jawab Santi. Suaranya mulai bergetar menahan amarah yang terpendam. Saya yang merawat beliau tidak merasa keberatan. Kenapa mama yang repot? Ibu Dahlia tertawa sinis. Kamu memang tidak keberatan. Tapi anakku itu orang sukses. Dia butuh istri yang siap melayani dia. Bukan istri yang sibuk ganti popok orang tua. Ingat ya, San. Posisi kamu di rumah ini bisa saja diganti kalau kamu terus-terusan mengabaikan kenyamanan suamimu demi wanita tua itu. Kalimat itu bagai sembilu yang menyayat hati Santi. Di dalam kamar, Bu Rahmi kembali menangis dalam diam. Ia menutup telinganya dengan bantal, berharap suara-suara yang menyakitkan itu hilang. Santi menyadari bahwa badai besar sedang menuju ke arah rumah tangganya. Titik noda yang dianggap Aris dan mertuanya sebagai pengganggu, sebenarnya adalah ladang pahala yang sedang ia perjuangkan. Namun, ia tidak menyangka bahwa kebencian suaminya akan meledak menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar keluhan di pagi hari. Hari itu ditutup dengan Aris yang pulang terlambat dalam keadaan mabuk ringan, menolak makan masakan Santi, dan memilih tidur di sofa karena merasa kamar mereka tertular bau orang tua. Di kegelapan malam, Santi hanya bisa memeluk lututnya di samping tempat tidur ibunya, berbisik pada Tuhan agar diberi kekuatan untuk bertahan, tanpa tahu bahwa dalam seminggu ke depan, dunianya akan benar-benar jungkir balik. Sinar matahari pagi yang menembus celah gorden kamar utama terasa menyengat. Namun tak sebanding dengan panas yang membakar dada Santi. Aris masih mendengkur di sofa ruang tamu, dikelilingi kaleng minuman dan aroma alkohol tipis yang menyengat. Santi menghela napas, berusaha mengabaikan pemandangan suaminya yang kian hari kian asing, lalu melangkah ke dapur untuk menyiapkan bubur sumsum kesukaan ibunya. Baru saja ia menyalakan kompor. Suara ketukan pintu yang keras dan beruntun mengejutkannya. Tanpa menunggu dibukakan, pintu itu terdorong terbuka. Ibu Dahlia, mertuanya, melangkah masuk dengan sepatu hak tinggi yang bunyinya beradu tajam dengan lantai marmer. "Masih tidur anakku?" tanya Dahlia tanpa basa-basi, melirik Aris yang menggeliat terganggu di sofa. "Mas Aris baru pulang larut malam tadi, Ma," jawab Santi pelan. Mencoba tetap sopan meski hatinya mendidih. Dahlia mendengus, meletakkan tas mahalnya di atas meja makan yang baru saja dibersihkan Santi. Ia mendekat ke arah sofa, mengelus kepala Aris dengan sayang, lalu menoleh tajam ke arah Santi. "Dia itu capek, San. Cari uang susah payah buat bayar cicilan rumah besar ini, bayar listrik, bayar air. Dan apa yang dia dapat saat pulang? Istrinya sibuk urus orang tua sakit, rumah bau obat, dan suasana suram." Santi mengecilkan api kompor. "Ma, saya juga bekerja dari rumah. Saya membantu keuangan keluarga ini. Urusan ibu, itu kewajiban saya sebagai anak. Saya tidak pernah menelantarkan Mas Aris." "Membantu?" Dahlia tertawa sinis. Suaranya melengking hingga Aris terbangun dan mengerjap-ngerjapkan mata. "Penghasilanmu dari jualan online itu cuma remah-remah dibanding gaji manajer Aris. Jangan merasa setara hanya karena kamu pegang uang sedikit." Aris duduk tegak, memijat pelipisnya yang berdenyut. "Ma berisik," gumamnya serak. "Aris, sayang." Dahlia duduk di samping putranya, menggenggam tangannya erat. "Mama sengaja datang pagi-pagi karena Mama tidak tahan lihat kamu menderita begini. Kamu lihat wajahmu? Kamu kurang istirahat. Semua karena rumah ini sudah berubah jadi panti jompo dadakan. Apa kamu tidak malu kalau teman-teman kantormu mampir?" Aris terdiam, namun tatapannya perlahan beralih ke kamar Bu Rahmi yang pintunya sedikit terbuka. "Aku sudah bilang sama Santi, Ma." Tapi dia keras kepala. "Itu karena kamu terlalu lembek," seru Dahlia. Volume suaranya sengaja dikeraskan agar terdengar sampai ke kamar belakang. "Ibumu itu, Santi, dia sudah tua. Tempat orang tua yang sudah tidak berdaya itu bukan di rumah pengantin baru, tapi di panti jompo. Di sana ada perawat profesional. Di sini, dia cuma jadi beban yang menghambat karir suamimu." Santi melangkah maju, tangannya gemetar memegang sudit kayu. "Ma, tolong jaga bicara Mama. Ibu saya masih punya telinga. Beliau bisa mendengar semuanya."
Bagus kalau dengar, sahut Dahlia menantang. Biar dia sadar diri. Kalau dia sayang sama anaknya, dia harusnya tahu kapan harus pergi. Bukan malah menyusu dan merepotkan anak menantu sampai rumah tangga kalian hambar begini. Aris hanya diam. Diamnya Aris adalah belati yang paling tajam bagi Santi. Suaminya tidak membelanya. Tidak juga membela mertuanya yang sudah renta. Ia seolah membenarkan setiap kata-kata berbisa yang keluar dari mulut ibunya. "Mas, kamu diam saja?" tanya Santi, suaranya pecah. Aris berdiri, menatap Santi dengan dingin. "Mama ada benarnya, San. Aku jenuh. Setiap kali aku mau bermanja-manja sama kamu, tiba-tiba ibu manggil. Setiap kali aku mau makan tenang, ada suara batuk-batuk dari kamar sebelah. Aku merasa ini bukan rumahku lagi. Aku merasa ini rumah sakit. Tapi itu ibu, Mas. Ibu yang dulu merestui kita. Dulu dia sehat, sekarang dia penyakitan." Potong Aris kasar. Dahlia tersenyum penuh kemenangan. Ia mendekat ke telinga Aris, membisikkan sesuatu yang cukup keras untuk didengar Santi. "Tadi Mama lewat panti jompo, kasih abadi, di jalan depan. Fasilitasnya bagus. Mungkin Aris bisa daftarkan Ibu Rahmi di sana minggu depan. Biar Aris yang bayar. Yang penting rumah ini bersih lagi." Santi merasa dunianya berputar. Ia menatap ke arah kamar ibunya. Di balik pintu yang sedikit terbuka itu, ia melihat bayangan ibunya yang duduk meringkuk di atas kursi roda. Bahunya berguncang hebat karena tangis yang ditahan sekuat tenaga. Ibunya mendengar semuanya. Setiap kata, beban, penyakit, dan panti jompo, itu merobek harga diri wanita yang telah berkorban nyawa melahirkannya. "Cukup, Ma. Cukup," teriak Santi. "Jangan berteriak sama ibuku." Aris membentak. Jarinya menunjuk tepat ke wajah Santi. "Ingat ya, rumah ini atas namaku. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, turuti kata-kataku dan Mama. Kalau tidak, silakan angkat kaki bersama ibumu yang penyakitan itu." Dahlia melipat tangan di dada. Senyum kepuasan terpahat di wajahnya yang penuh riasan tebal. Ia merasa telah berhasil menanamkan benih perpisahan. Baginya, Santi hanyalah menantu dari keluarga biasa yang tidak memberikan keuntungan apapun, dan kini keberadaan ibunya dianggap sebagai parasit yang harus segera dibasmi. Aris melangkah masuk ke kamar mandi, membanting pintu dengan keras. Sementara itu, Dahlia mengambil tasnya, bersiap pergi seolah baru saja menyelesaikan tugas mulia. Sebelum keluar, ia sempat melirik piring bubur di meja. "Oh ya, satu lagi," ucap Dahlia dingin. "Buburmu itu baunya hambar. Sama seperti pengabdianmu pada suami. Jangan heran kalau Aris nanti cari hiburan di luar karena rumahnya sudah seperti neraka." Setelah mertuanya pergi, Santi terduduk lemas di lantai dapur. Air matanya tumpah tanpa suara. Ia mendengar suara isak tangis yang pilu dari kamar ibunya. Langkah kaki kecil Santi menyeretnya menuju kamar itu. Di sana, Bu Rahmi memegang tangan Santi dengan jari-jarinya yang lemah. "Enduk, antarkan ibu ke panti saja. Ibu tidak mau jadi perusak rumah tanggamu." Bisik Bu Rahmi terbata-bata di sela tangisnya. Santi memeluk ibunya erat, membenamkan wajahnya di pangkuan wanita itu. "Tidak, Bu. Tidak akan pernah. Selama Santi masih bernapas, ibu tidak akan pernah ke panti jompo. Maafkan Santi, Bu. Maafkan Santi yang tidak bisa menjagamu dari lisan mereka." Di luar, awan mendung mulai menutupi langit, seolah ikut merasakan kepedihan di hati Santi. Ia tidak tahu bahwa bisikan beracun mertuanya pagi itu hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar, yang akan membawa Aris pada tindakan yang tak termaafkan beberapa hari kemudian. Hujan deras mengguyur kota sejak sore, menciptakan simfoni kesedihan yang seirama dengan suasana di dalam rumah mewah itu. Aris pulang lebih awal, namun wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan. Ia membanting pintu depan, melempar jasnya ke sembarang arah, dan langsung menuju bar kecil di sudut ruang tamu untuk menuang minuman keras. Emosinya sedang di ujung tanduk karena proyek besar yang ia banggakan di kantor mulai menunjukkan tanda-tanda masalah teknis. Santi sedang di dapur,
Tangannya sibuk menyiapkan makan malam. Ia sengaja memasak sup ayam hangat dan menumis sayuran lembut untuk ibunya. Sejak kejadian pagi itu, Bu Rahmi lebih banyak diam. Beliau bahkan menolak untuk keluar kamar. Seolah-olah bayangannya sendiri pun takut menyinggung perasaan Aris atau mertuanya. "Santi, mana handuk kering? Aku basah kuyup," teriak Aris dari ruang tengah. Santi bergegas mencuci tangannya yang masih basah. Namun langkahnya terhenti saat mendengar suara dentuman keras dari arah meja makan. Prang! Suara keramik pecah berkeping-keping. Santi berlari ke ruang makan. Jantungnya seolah berhenti berdetak melihat pemandangan di depannya. Ibunya, Bu Rahmi, berdiri mematung dengan tubuh gemetar hebat. Di bawah kakinya, piring berisi buah-buahan yang baru saja ia potong hancur berantakan. Lantai marmer putih itu kini kotor oleh potongan melon dan pecahan piring. Tangan Bu Rahmi yang keriput masih menggantung di udara. Gemetar tak terkendali karena tremor sarafnya kambuh. Wajahnya pucat pasi. Matanya membelalak ketakutan menatap Aris yang berdiri hanya 1 meter di depannya. "Ibu, ibu cuma mau ambil buah. Enduk," bisik Bu Rahmi dengan suara yang nyaris hilang. Matanya beralih ke arah Santi dengan tatapan memohon ampun. Aris tidak bergerak untuk membantu. Ia malah menatap pecahan piring itu dengan mata merah yang menyala karena amarah dan pengaruh alkohol yang mulai bekerja. "Lagi-lagi? Hah? Kemarin kau menjatuhkan gelas. Sekarang piring kesayangan mamaku." "Mas, sudah. Ibu tidak sengaja." Tangannya sedang tremor. Santi mencoba masuk di antara mereka, mencoba melindungi ibunya. "Jangan bela dia, Santi." Aris mendorong bahu Santi hingga istrinya itu terhuyung. Ia melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke arah Bu Rahmi yang kini menyusut, seolah ingin menghilang ke dalam dinding. "Kau tahu tidak? Piring itu mahal. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya kau ini merusak pemandanganku setiap hari." "Mas, jaga bicaramu," teriak Santi. Air matanya mulai mengalir. Namun Aris sudah kehilangan akal sehatnya. Ia menunjuk ke arah Bu Rahmi dengan jari gemetar karena emosi. "Aku sudah muak. Setiap hari aku pulang, yang kulihat cuma orang tua yang merangkak-rangkak, bau minyak angin, dan suara piring pecah. Aku jijik sama ibumu, Santi. Jijik." Kalimat itu telontar seperti peluru yang menembus jantung Bu Rahmi. Wanita tua itu memegang dadanya. Napasnya tersengal. "Kirim saja dia ke panti jompo besok. Dasar tua ngerepotin. Kau pikir rumah ini apa? Tempat penampungan barang rongsokan." Aris berteriak tepat di depan wajah Bu Rahmi. "Kalau dia tidak pergi dari sini dalam 3 hari, aku sendiri yang akan menyeretnya keluar ke pinggir jalan." Santi merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Ia menatap suaminya, pria yang dulu berjanji akan menyayangi ibunya seperti ibu kandung sendiri. Kini, pria itu berdiri di sana dengan wajah penuh kebencian yang murni, memuntahkan hinaan kepada wanita yang bahkan tidak bisa berdiri tegak tanpa bantuan. Bu Rahmi tiba-tiba terjatuh lemas di atas kursi makan. Ia tidak menangis dengan suara keras. Hanya air mata yang mengalir deras, membasahi pipinya yang kempot. Bibirnya bergetar, mencoba mengucapkan kata maaf yang tak kunjung keluar. "Mas Aris, cukup." Suara Santi terdengar dingin dan rendah. Ia tidak lagi memohon. "Kau baru saja menghina wanita yang melahirkanku. Kau menghina ibuku di rumah yang sebagian besar uang mukanya berasal dari tabunganku dan warisan ayahku." Aris tertawa meremehkan. "Tabunganmu? Uangmu itu sudah habis buat biaya obat-obatannya yang mahal itu. Jangan sok suci. Pilih sekarang, ibumu yang jompo ini, atau aku, suamimu yang memberimu kemewahan ini." Santi menatap Aris dalam-dalam. Ia melihat keangkuhan, kesombongan, dan kekosongan di mata pria itu. Ia lalu beralih menatap ibunya yang tampak begitu rapuh, begitu hancur. Di saat itulah, sesuatu di dalam diri Santi mati. Rasa cintanya pada Aris menguap, digantikan oleh tekad yang sekeras baja. "Kau ingin aku memilih, Mas?" Santi berjalan mendekati ibunya, merangkul bahu renta itu dengan penuh perlindungan. "Aku sudah memilih sejak dulu.
Dan pilihanku bukan pria yang tidak punya hati seperti kamu. Bagus. Silakan keluar. Bawa ibumu pergi. Tantang Aris, merasa di atas angin. Ia yakin Santi tidak akan punya tempat tujuan dan akan kembali memohon padanya dalam hitungan jam. Aku akan pergi, ucap Santi tenang. Tapi ingat satu hal, Aris. Derajat ibu itu 3 tingkat di atas ayah. Dan beribu-ribu tingkat di atas suami yang durhaka pada orang tua. Kau baru saja menutup pintu rezekimu sendiri hari ini. Aris mendengus, kembali ke bar dan menuang minuman lagi. Cepat pergi. Jangan sampai aku melihat wajah kalian besok pagi. Santi tidak membalas lagi. Ia membantu ibunya berdiri. Dengan kekuatan yang entah datang dari mana, ia membimbing ibunya masuk ke kamar untuk berkemas. Bu Rahmi hanya bisa meratap pelan. Maafkan ibu, enduk. Ibu merusak hidupmu. Tidak, Bu. Bisik Santi sambil memasukkan pakaian ke dalam koper dengan gerakan cepat dan efisien. Ibu tidak merusak apapun. Justru ibu menyelamatkanku dari pria yang salah. Kita akan pergi ke tempat yang lebih baik. Tempat di mana ibu dihargai sebagai ratu, bukan beban. Malam itu, di tengah hujan badai yang masih mengamuk, Santi memanggil taksi daring. Ia membawa 2 koper besar dan ibunya yang duduk di kursi roda. Saat mereka melewati ruang tamu, Aris bahkan tidak menoleh. Ia tetap duduk di sofa dengan botol di tangannya. Merasa puas karena, masalahnya, akhirnya pergi. Santi berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menoleh ke arah rumah yang pernah ia impikan menjadi surga itu. Senyum tipis yang penuh rahasia muncul di bibirnya. Aris belum tahu bahwa semua aset, semua hubungan bisnis, dan semua keberuntungan yang ia nikmati selama ini memiliki akar yang tertanam pada keluarga Santi. Seminggu, Aris, gumam Santi dalam hati. Aku beri waktu seminggu untuk melihatmu merangkak di kakiku. Pintu tertutup rapat. Taksi meluncur membelah kegelapan malam, membawa Santi dan ibunya menuju sebuah rahasia yang telah Santi simpan rapat-rapat selama pernikahan mereka. Sebuah rencana cadangan yang kini menjadi senjata utamanya untuk membalas dendam. Taksi yang mereka tumpangi membelah rintik hujan yang mulai mereda, meninggalkan klakson mobil Aris yang masih terdengar samar dari kejauhan. Sebuah suara yang biasanya terdengar seperti kepulangan yang dinanti, kini terasa seperti usiran yang melegakan. Di kursi belakang, Bu Rahmi masih terisak pelan. Tubuhnya yang ringkih tampak semakin mengecil di balik balutan jaket tebal milik Santi. Tangan tuanya yang kasar terus meremas ujung daster, seolah berusaha memegang sisa-sisa harga diri yang baru saja diinjak-injak oleh menantunya sendiri. Enduk, kita mau kemana? Jangan paksa dirimu. Santi, ibu bisa pulang ke kampung pakai bus besok pagi. Jangan hancurkan rumah tanggamu karena ibu. Bisik Bu Rahmi, suaranya parau dan bergetar karena sesak di dada. Santi mempererat rangkulannya pada bahu ibunya. Ia mencium kening wanita itu, merasakan aroma minyak kayu putih yang tadi dihina Aris sebagai bau panti jompo. Baginya, ini adalah aroma kasih sayang, aroma perjuangan seorang ibu yang membesarkannya dengan peluh dan air mata setelah ayahnya wafat belasan tahun silam. Ibu, dengar Santi, ucap Santi dengan nada rendah namun penuh penekanan. Rumah tangga itu sudah hancur saat Mas Aris berani menghina ibu. Seorang suami yang tidak bisa menghormati mertuanya, tidak akan pernah bisa benar-benar mencintai istrinya. Kita tidak ke kampung, Bu. Kita pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Santi kemudian menyebutkan sebuah alamat kepada sopir taksi. Sopir itu sempat melirik dari spion tengah, sedikit terkejut mendengar nama kawasan perumahan elit di sisi utara kota, kawasan yang dijaga ketat dan hanya dihuni oleh kalangan papan atas. Aris bahkan tidak pernah bermimpi bisa membeli tanah di sana dengan gajinya sebagai manajer. Selama perjalanan, Santi mengeluarkan ponselnya. Ia membuka sebuah aplikasi perbankan dan sebuah akun investasi yang selama ini tidak pernah ia perlihatkan pada Aris. Layar ponsel itu menampilkan angka-angka yang sangat fantastis. Aris selama ini mengira Santi hanya berjualan online kecil-kecilan untuk uang jajan. Ia tidak pernah tahu bahwa bisnis kecil itu adalah sebuah agensi pemasaran digital yang memegang kontrak-kontrak besar dari perusahaan multinasional.
Santi sengaja menyembunyikannya karena ingin melihat apakah Aris mencintainya dengan tulus atau karena hartanya. Dan malam ini, ia mendapatkan jawabannya. Santi mengetik sebuah pesan singkat kepada pengacara pribadinya dan asisten kepercayaannya. Eksekusi rencana B, tarik semua dukungan dana dari perusahaan Aris. Putus kontrak distribusi dengan vendor-vendor yang terhubung dengan aset ayahku. Dan satu lagi. Siapkan rumah di klaster Emerald. Aku pulang malam ini. Taksi berhenti di depan sebuah gerbang besi hitam yang menjulang tinggi. Seorang petugas keamanan berseragam rapi segera mendekat. Namun begitu melihat wajah Santi di jendela belakang, ia langsung memberi hormat dengan takzim. Selamat datang kembali, Ibu Santi. Ucap petugas itu sambil membuka gerbang otomatis. Bu Rahmi tertegun. Ia menatap rumah bergaya modern tropis di depannya. Lampu-lampu taman yang hangat menyala otomatis, menyinari halaman luas yang tertata rapi. Santi, ini rumah siapa? Enduk. Ini rumah ibu. Hadiah ulang tahun ibu tahun lalu yang belum sempat Santi sampaikan karena Mas Aris selalu melarang ibu punya aset sendiri. Jawab Santi sambil membantu ibunya turun ke kursi roda. Begitu masuk ke dalam, suasana hangat langsung menyambut. Tidak ada bau alkohol, tidak ada teriakan kasar. Yang ada hanya keheningan yang damai. Di ruang tengah, seorang wanita parubaya berpakaian perawat sudah menunggu. Ibu Santi, kamar Ibu Rahmi sudah siap. Oksigen, kasur ortopedi, dan semua obat-obatan sudah saya tata. Ucap perawat itu dengan sopan. Santi mengangguk. Ia membimbing ibunya masuk ke kamar utama yang sangat luas, dengan jendela besar yang menghadap ke taman belakang yang asri. Bu Rahmi menyentuh spray sutra yang lembut di atas ranjangnya. Ia seolah tidak percaya bahwa dalam hitungan jam, ia berpindah dari neraka ke surga. Enduk, dari mana kamu dapat semua ini? Tanya Bu Rahmi penuh tanya. Santi berlutut di depan ibunya, melepaskan sepatu tuanya dan memijat kaki ibunya dengan lembut. Ibu ingat pesan ayah sebelum meninggal? Ayah bilang, simpanlah duri di dalam daging. Jangan biarkan orang lain tahu senjatamu sampai saatnya kau harus membela diri. Santi menjalankan bisnis ayah diam-diam. Bu. Santi kembangkan sampai sebesar sekarang. Selama ini Santi diam karena Santi ingin menjadi istri yang berbakti. Menunggu Mas Aris berubah. Tapi ternyata, dia dan ibunya hanya memandang kita sebagai parasit. Santi berdiri. Matanya berkilat dingin saat menatap pantulan dirinya di cermin. Mulai besok, Mas Aris akan belajar apa artinya kehilangan. Dia pikir dia manajer hebat? Dia tidak tahu kalau posisi itu dia dapatkan karena aku diam-diam melobi Dewan Komisaris yang merupakan sahabat lama ayah. Santi, apa kamu mau balas dendam? Tanya Bu Rahmi khawatir. Bukan balas dendam, Bu. Hanya memberi pelajaran tentang sebab dan akibat. Dia bilang ibu ngerepotin? Dia akan tahu bahwa tanpa orang tua yang ngerepotin, ini, dia bahkan tidak punya lantai untuk berpijak. Setelah memastikan ibunya tidur dengan nyaman di bawah pengawasan perawat, Santi duduk di balkon kamarnya yang berada di lantai 2. Ia menyesap teh hangat sambil melihat jam dinding. Sudah pukul 2 pagi. Di rumah lama mereka, ia yakin Aris sedang tidur nyenyak, merasa menang karena berhasil mengusir beban dari hidupnya. Aris tidak tahu bahwa besok pagi, saat ia bangun, ia akan menerima surat pemberitahuan dari bank bahwa rumah yang ia tempati, yang ternyata dijaminkan Santi untuk modal bisnis, akan segera disita. Ia juga tidak tahu bahwa kontrak kerjanya akan ditinjau ulang karena pelanggaran etika yang dilaporkan oleh anonim. Santi mengambil ponselnya lagi, memblokir nomor Aris dan Ibu Dahlia secara permanen. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang bersih tanpa tekanan. Seminggu, Aris, gumam Santi lagi. Nikmati sisa-sisa kesombonganmu. Karena seminggu lagi, kau akan tahu bagaimana rasanya berada di posisi ibuku, dihina, tidak berdaya, dan tidak punya tempat untuk pulang. Santi kemudian memejamkan mata, namun pikirannya sudah menyusun langkah-langkah untuk esok hari. Ia bukan lagi Santi yang penurut dan lemah. Ia adalah putri dari seorang pengusaha tangguh, dan ia baru saja membangunkan naga yang salah. Pagi itu,
Aris terbangun dengan kepala yang berat akibat sisa alkohol semalam. Ruang tamu berantakan. Pecahan piring buah yang dijatuhkan ibu mertuanya masih berserakan di lantai marmer. Tampak seperti monumen kecil atas kemenangannya mengusir beban dari rumah itu. Ia tersenyum sinis, membayangkan betapa tenangnya rumah ini sekarang tanpa suara batuk renta dan aroma minyak kayu putih yang menyebalkan. "Santi, kopi!" teriak Aris sambil meregangkan otot-ototnya. Hening. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara gemericik air dari dapur atau langkah kaki terburu-buru istrinya. Aris mendengus. Paling juga lagi sembunyi di kamar belakang sambil menangis. Dasar perempuan drama, gumamnya. Namun, saat ia melangkah ke kamar belakang, ia mendapati ruangan itu kosong melompong. Lemari baju terbuka, menyisakan gantungan kosong. Kamar Bu Rahmi pun bersih. Seolah-olah wanita tua itu tidak pernah ada di sana. Aris sedikit terkejut, namun egonya segera menenangkan pikirannya. Paling dia menginap di hotel murah atau rumah temannya. Nanti juga kalau uangnya habis, dia bakal sujud-sujud minta balik, pikirnya sombong. Ketenangan Aris hancur berantakan saat ia bersiap berangkat kantor. Sebuah mobil hitam mewah terparkir di depan gerbang rumahnya. Dua orang pria berseragam rapi dengan tas jinjing kulit berdiri menunggunya. "Bapak Aris Pramudia?" tanya salah satu pria itu dengan nada formal yang dingin. "Iya, saya. Ada apa ya?" "Saya mau berangkat kerja. Jangan buang waktu saya," jawab Aris ketus. "Kami dari perwakilan hukum PT Adiguna Pratama dan Bank Swasta Nasional. Kami di sini untuk mengantarkan surat sita jaminan. Rumah ini, beserta 2 kendaraan di garasi, telah dijaminkan atas nama Ibu Santi Rahayu untuk kontrak bisnis yang baru saja dibatalkan. Karena kontrak tersebut putus, aset jaminan harus ditarik." Darah Aris seolah berhenti mengalir. "Apa maksud kalian? Ini rumah saya. Saya yang membayar cicilannya." Pria itu memberikan map berisi dokumen legal. Aris membacanya dengan tangan gemetar. Di sana tertera jelas bahwa rumah itu dibeli dengan uang muka 80% dari rekening Santi, dan cicilan yang selama ini Aris bayar sebenarnya hanya biaya sewa, yang disamarkan dalam perjanjian internal yang pernah ia tanda tangani tanpa membaca detailnya saat mereka baru menikah. Aris selalu percaya pada Santi, karena ia pikir Santi hanyalah istri polos yang tidak paham hukum. "Satu lagi, Pak Aris," pria itu menambahkan, "perusahaan konstruksi yang sedang Bapak kelola, Direktur utamanya, Bapak Hendrawan, baru saja menandatangani pemutusan hubungan kerja dengan Anda. Beliau menitipkan pesan bahwa beliau tidak bisa bekerja sama dengan orang yang tidak memiliki adab terhadap orang tua." "Pak Hendrawan? Dia sahabat almarhum mertua saya. Bagaimana mungkin dia tahu?" Aris berteriak frustrasi. "Kota ini kecil untuk sebuah skandal moral, Pak." "Selamat pagi." Dunia Aris runtuh seketika. Ia mencoba menelepon Santi, namun nomornya sibuk. Ia mencoba menghubungi kantor Santi, toko online yang selama ini ia remehkan, hanya untuk diberitahu oleh sekretaris di sana bahwa ibu direktur utama sedang tidak bisa diganggu. Direktur utama? Aris tertegun di depan telepon. Ia segera memacu mobilnya, yang ternyata juga sudah masuk daftar sita, menuju alamat kantor yang tertera di kartu nama yang pernah ia buang ke tempat sampah dulu. Saat tiba di sebuah gedung perkantoran modern di pusat kota, matanya membelalak. Nama agensi itu terpampang besar, SR Media Group. Aris memaksa masuk, namun dihadang oleh petugas keamanan. Dari kejauhan, di balik dinding kaca lobi yang mewah, ia melihat Santi. Istrinya itu tampak sangat berbeda. Ia mengenakan blazer formal berwarna zamrud, rambutnya disanggul rapi, memancarkan aura otoritas yang tidak pernah ia tunjukkan di rumah. Di sampingnya, Bu Rahmi duduk di kursi roda elektrik yang canggih, mengenakan pakaian sutra, tampak bersih dan sangat rawat. Santi sedang berbincang dengan beberapa pria asing yang tampak seperti investor luar negeri. Saat mata mereka tidak sengaja bertemu melalui kaca, tidak ada kemarahan di mata Santi. Hanya ada kekosongan. Seolah-olah Aris adalah orang asing, atau mungkin hanya butiran debu yang mengganggu pemandangan.
Santi memberikan isyarat kecil pada petugas keamanan. Detik berikutnya, Aris diseret keluar dari gedung itu. "Santi, aku suamimu. Bicara padaku," teriak Aris sambil meronta. Di trotoar yang panas, Aris terduduk lemas. Ponselnya berdering. Nama, Mama, muncul di layar. Ia segera mengangkatnya, berharap mendapat dukungan. "Aris, tolong Mama." Suara Ibu Dahlia menjerit histeris dari seberang telepon. "Rumah Mama didatangi orang penagih hutang. Mereka bilang semua aset Mama yang atas nama kamu sudah dicabut haknya. Air dan listrik Mama diputus. Di mana Santi? Suruh dia bayar semuanya." Aris mematikan teleponnya dengan tangan lemas. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Selama ini, hidupnya dan ibunya hanyalah sebuah panggung sandiwara yang didanai oleh kebaikan hati Santi. Ia mengira dirinya adalah raja yang memberi makan seorang pelayan, padahal kenyataannya, ia adalah parasit yang baru saja mengusir inangnya. Ia teringat kata-kata kejamnya seminggu lalu. "Aku jijik sama ibumu. Dasar tua ngerepotin." Sekarang, siapa yang sebenarnya menjijikan? Siapa yang sebenarnya merepotkan? Aris menatap langit yang mulai mendung, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan segalanya. Bukan karena nasib buruk, tapi karena mulutnya yang berbisa dan hatinya yang buta. Penyesalan mulai merayap. Namun harga dirinya yang masih tersisa mencegahnya untuk menyerah begitu saja. Ia belum tahu bahwa seminggu ini hanyalah babak pemanasan dari kehancuran total yang sudah disiapkan Santi untuknya. 3 hari berlalu sejak Aris diusir dari gedung kantor Santi, dan dunia yang ia bangun dengan keangkuhan itu benar-benar runtuh seperti kerajaan pasir yang diterjang ombak. Aris kini duduk di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, tempat yang jauh dari kemewahan marmer dan pendingin ruangan sentral. Bau apek dari dinding yang lembab menggantikan aroma parfum mahal yang biasa ia gunakan. "Aris, Mama lapar. Kenapa kau cuma beli nasi bungkus 1?" Suara cempreng Ibu Dahlia melengking dari sudut ruangan. Ibu Dahlia kini tampak jauh dari sosok sosialita yang angkuh. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini acak-adakan. Perhiasan emas yang dulu memenuhi lengannya sudah raib. Dijual satu persatu hanya untuk membayar uang muka kontrakan dan makan sehari-hari. "Ma, diamlah. Aku sedang pusing," bentak Aris. Ia memegang kepalanya yang terasa mau pecah. "Kamu yang salah, Aris. Kenapa kamu tidak bilang kalau istrimu itu sebenarnya kaya raya? Kalau Mama tahu, Mama tidak akan menyuruhmu mengusir ibunya. Harusnya kita baik-baikin mereka, supaya perusahaan itu jadi milikmu." Dahlia terus merutuk, menyalahkan keadaan tanpa sedikit pun rasa sesal atas perbuatannya pada Bu Rahmi. Aris tertawa getir. "Baik-baikin? Mama yang bilang dia bau orang jompo. Mama yang bilang dia parasit. Sekarang lihat kita. Ma, kita lebih parasit dari mereka. Aku sudah tidak punya pekerjaan. Namaku sudah di blacklist di semua perusahaan konstruksi. Siapa yang mau mempekerjakan orang yang dicap durhaka oleh investor terbesar di kota ini?" Kehancuran Aris tidak berhenti di situ. Hari itu, ia menerima surat tuntutan hukum terkait penggelapan dana kecil-kecilan yang pernah ia lakukan di kantor lamanya. Dulu, ia berani melakukannya karena tahu Santi selalu punya uang simpanan untuk menutupi lubang jika ia ketahuan. Namun kini, tidak ada jaring pengaman. Santi telah menarik semua dukungannya, membiarkan Aris jatuh bebas menghantam kenyataan pahit. Sore itu, hujan turun lagi. Aris nekat pergi ke kawasan klaster Emerald, tempat ia mendengar kabar bahwa Santi dan ibunya tinggal di sana. Ia berdiri di depan gerbang, kehujanan, berharap bisa melihat bayangan istrinya. Ia merasa jika ia bisa bicara sepatah kata saja, jika ia bisa bersandiwara sedikit lagi tentang penyesalannya, Santi yang lembut akan luluh. Namun, yang ia lihat justru membuatnya semakin terpukul. Sebuah mobil ambulans mewah berhenti di depan rumah nomor 8. Aris melihat Santi keluar dari rumah, tampak sangat cantik dalam balutan pakaian rumah yang elegan. Di belakangnya, 2 orang perawat profesional membantu Bu Rahmi turun dari mobil setelah pemeriksaan rutin. Bu Rahmi tampak jauh lebih segar. Ia duduk di kursi roda elektriknya,
Tertawa kecil saat Santi membenarkan letak syalnya. Tak ada lagi wajah ketakutan. Tak ada lagi isak tangis yang tertahan. Wanita tua yang dulu ia sebut jijik, itu kini tampak seperti seorang ratu yang sedang menikmati masa tuanya dengan penuh martabat. Santi! Santi! Teriak Aris dari balik pagar. Santi menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke arah sumber suara. Matanya menyipit, berusaha mengenali pria kusam yang basah kuyup di depan gerbangnya. Setelah menyadari itu adalah Aris, tidak ada raut benci di wajah Santi. Hanya ada tatapan datar. Tatapan yang biasa kita berikan pada orang asing yang tak sengaja berpapasan di jalan. Santi membisikkan sesuatu pada petugas keamanan. Petugas itu mendekat ke arah Aris. "Maaf, Pak, Ibu Santi tidak mengenal Anda. Silakan pergi sebelum kami panggilkan pihak kepolisian atas tuduhan mengganggu ketertiban," ucap petugas itu tegas. "Aku suaminya. Lihat aku, Santi. Aku minta maaf." Aris berteriak histeris. Tangannya mencengkeram besi pagar. Santi tetap diam. Ia membantu ibunya masuk ke dalam rumah tanpa sekalipun menoleh lagi. Pintu kayu jati yang besar itu tertutup rapat, mengunci Aris di luar dalam dinginnya hujan dan kerasnya kenyataan. Saat Aris kembali ke kontrakan dengan kaki gemetar, ia menemukan Ibu Dahlia sedang menangis terseduh-seduh. "Aris, kaki Mama sakit. Mama tidak bisa jalan." Aris melihat kaki ibunya membengkak akibat asam urat yang kambuh, karena hanya makan makanan instan selama beberapa hari. Ia teringat bagaimana dulu ia memaki Bu Rahmi saat wanita itu mengeluh sakit kaki. "Kirim saja ke panti jompo, Ma. Bukankah itu kata Mama dulu?" ucap Aris dengan suara kosong, menirukan kata-katanya sendiri. "Aris, tega-teganya kamu bicara begitu pada ibu kandungmu," teriak Dahlia sambil melempar bantal. "Tega mana dengan apa yang kita lakukan pada Ibu Rahmi, Ma?" Aris terduduk di lantai yang dingin. "Kita menghina orang yang memberikan kita tumpangan hidup. Sekarang, kita bahkan tidak punya uang untuk ke dokter." Malam itu, Aris tidak bisa tidur. Bayangan wajah Bu Rahmi yang terhina terus menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, kalimat, "Aku jijik sama ibumu," bergema di telinganya seperti kaset rusak. Ia menyadari bahwa kemiskinan yang ia alami sekarang bukan hanya soal uang, tapi kemiskinan harga diri. Ia melihat ponselnya yang layarnya sudah retak. Ada sebuah notifikasi berita ekonomi lokal. SR Media Group akuisisi proyek mangkrak di pusat kota. Direktur Utama Santi Rahayu dedikasikan keuntungan untuk pembangunan panti lansia mewah. Aris terisak. Istrinya, wanita yang ia buang, sedang membangun surga bagi orang-orang jompo yang dulu ia hina. Sementara dia, yang merasa paling hebat, kini bahkan tidak mampu membelikan sebotol minyak kayu putih untuk meredakan nyeri di kaki ibunya sendiri. Tinggal 2 hari lagi sebelum waktu seminggu yang diberikan nasib habis. Aris tahu, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menyerahkan sisa-sisa kesombongannya. Ia harus merangkak, benar-benar merangkak, untuk mendapatkan pengampunan. Bukan karena ia sudah menjadi orang baik, tapi karena ia sudah tidak punya jalan lain untuk bertahan hidup. Langit di atas kontrakan sempit itu tampak labu, seolah-olah semesta pun enggan memberikan secercah cahaya bagi Aris. Baru saja matahari terbit, pintu kayu lapuk rumah kontrakannya digedor dengan keras. Suaranya berdentum, membuat jantung Aris hampir melompat keluar dari rongga dadanya. "Aris, keluar kau, pengecut! Bayar hutangmu!" teriak sebuah suara berat dari luar. Aris gemetar. Itu adalah suara para penagih hutang dari rentenir yang ia datangi 3 hari lalu demi menutupi biaya pengobatan ibunya dan makan sehari-hari. Dengan sisa keberanian yang ada, ia membuka pintu sedikit. Di sana berdiri 3 pria berbadan tegap dengan tato yang menghiasi lengan mereka. "Sabar, Pak. Saya belum ada uangnya. Saya masih mencari kerja," ucap Aris dengan suara mencicit. Salah satu pria itu mencengkeram kerah baju Aris, mengangkatnya hingga kaki Aris berjinjit. "Cari kerja? Dengan nama busukmu itu? Jangan bercanda. Kami tahu kau punya istri kaya. Minta padanya, atau kau akan kehilangan salah satu jari tanganmu hari ini."
Saya sudah tidak bersama istri saya lagi, jerit Aris ketakutan. Itu urusanmu. Kami beri waktu sampai besok pagi. Kalau tidak ada, kami tidak akan datang dengan kata-kata lagi. Pria itu menghempaskan Aris ke lantai dan pergi setelah menendang kursi plastik hingga hancur. Ibu Dahlia yang melihat kejadian itu dari balik tirai kamar langsung histeris. Ia merangkak keluar dengan kaki yang masih bengkak dan dibalut kain lusuh. Aris, kita harus pergi dari sini. Mama takut. Mereka akan membunuh kita. Pergi kemana? Ma? Kita tidak punya uang sepeser pun. Aris berteriak frustrasi, menjambak rambutnya sendiri. Ke rumah Santi. Sujudlah padanya. Bilang kalau Mama minta maaf. Bilang kalau Mama akan jadi pembantu di rumahnya asal kita selamat. Dahlia menangis meraung-raung. Egonya yang setinggi langit kini telah rata dengan tanah, digantikan oleh ketakutan yang primitif akan kematian. Aris menatap ibunya dengan tatapan kosong. Ia teringat bagaimana seminggu lalu ibunya berdiri dengan angkuh, menyemprotkan parfum mahal ke udara hanya karena merasa rumahnya bau orang sakit. Kini, ibunya sendiri berbau keringat dan keputusasaan. Aku sudah ke sana. Ma. Dia bahkan tidak mau melihatku, bisik Aris. Namun, nasib seolah belum puas menyiksa Aris. Sore itu, ia menerima sebuah amplop coklat besar yang dikirim melalui kurir. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya terdapat dokumen perceraian yang sudah ditandatangani oleh Santi, lengkap dengan bukti-bukti perselingkuhan non-fisik, percakapan mesra Aris dengan rekan kantornya dulu, dan bukti penelantaran orang tua. Santi tidak hanya ingin berpisah. Ia ingin memastikan Aris keluar dari hidupnya tanpa membawa satu keping pun kenangan atau harta. Di dalam amplop itu juga terselip sebuah foto. Foto Bu Rahmi yang sedang duduk di taman bunga yang indah, memegang sebuah piagam penghargaan atas yayasan lansia yang baru didirikannya. Di belakang piagam itu, ada tulisan tangan Santi yang rapi. Kehormatan seorang ibu tidak bisa ditukar dengan emas, apalagi dengan suami yang durhaka. Nikmatilah dunia yang kau pilih sendiri, Aris. Aris merosot ke lantai, memeluk dokumen itu sambil menangis sesenggukan. Petaka yang sesungguhnya bukanlah kehilangan harta, melainkan kesadaran bahwa ia telah membuang permata demi segenggam kerikil tajam. Malam harinya, kondisi Ibu Dahlia memburuk. Ia mulai meracau karena demam tinggi akibat infeksi pada kakinya yang bengkak. Aris panik. Ia tidak punya uang untuk memanggil taksi, apalagi membawa ke rumah sakit. Ia mencoba menelepon teman-temannya, namun tidak ada satupun yang mengangkat. Mereka semua sudah tahu bahwa Aris adalah orang buangan dari lingkaran elit Santi. Dalam kegelapan dan kepanikan, Aris melihat sebuah berita di televisi tua yang gambarnya bersemut. Di sana diberitakan bahwa malam ini adalah acara peresmian panti lansia Rahmi yang dikelola oleh Santi. Acara itu dihadiri oleh pejabat kota dan pengusaha besar. Ini kesempatanku, gumam Aris dengan mata gelap. Aku harus ke sana. Di depan orang banyak. Dia tidak mungkin mengusirku. Dia pasti malu jika aku membuat keributan. Dia harus membantuku. Aris mulai kehilangan akal sehatnya. Ia tidak lagi berpikir tentang martabat atau penyesalan tulus. Pikirannya hanya dipenuhi cara untuk bertahan hidup, meski itu berarti harus mempermalukan dirinya sendiri di depan publik. Ia membungkus ibunya dengan selimut, lalu dengan sisa tenaganya, ia menggendong Dahlia keluar menuju jalan raya. Ia mencegat sebuah mobil bak terbuka yang membawa sayuran ke pasar, memohon pada sopirnya untuk mengantar mereka ke depan gedung pertemuan mewah di pusat kota. Ma, bertahanlah. Kita akan kembali ke kemewahan. Santi harus bertanggung jawab atas kita, ucap Aris pada ibunya yang setengah sadar. Aris tidak menyadari bahwa tindakannya ini justru akan menjadi panggung bagi penghinaannya yang paling dalam. Ia pikir ia bisa memanipulasi keadaan dengan rasa iba orang banyak, padahal ia sedang berjalan menuju lubang kehancurannya yang terakhir. Tepat saat mobil bak itu berhenti di depan karpet merah gedung pertemuan, Aris turun dengan pakaian kotor dan menggendong ibunya yang sakit. Lampu kilat kamera wartawan mulai menyambar ke arah mereka. Orang-orang elit yang mengenakan jas dan gaun malam menatap mereka dengan tatapan jijik,
Tatapan yang persis sama dengan yang diberikan Aris pada Bu Rahmi seminggu yang lalu. Karma sedang menenun jaringnya dengan sempurna. Lampu kristal yang menggantung di plafon ballroom Hotel Bintang 5 itu memantulkan cahaya yang menyilaukan, menciptakan kontras yang kejam dengan penampilan Aris. Dengan napas terengah-engah dan keringat dingin yang membanjiri pelipis, Aris berdiri di ambang pintu masuk utama. Di punggungnya, ia menggendong Ibu Dahlia yang terkulai lemas. Wajahnya pucat pasi tertutup kain selimut yang sudah kusam dan berbau apak. Para tamu undangan, yang terdiri dari pengusaha kelas atas dan pejabat pemerintah, seketika menghentikan percakapan mereka. Aroma parfum mahal dan cerutu seketika tertutup oleh aroma kemiskinan yang dibawa Aris masuk. "Santi! Santi, tolong!" teriak Aris. Suaranya parau dan pecah, menggema di ruangan yang kedap suara itu. Para petugas keamanan berpakaian safari segera berlari mendekat. Namun, sebelum mereka sempat menyeret Aris keluar, suara mikrofon yang berdenging kecil menghentikan gerakan semua orang. Di atas panggung yang dihiasi bunga bakung putih, Santi berdiri dengan anggun. Ia mengenakan kebaya modern berwarna emas pucat, tampak begitu berwibawa. Di sampingnya, Bu Rahmi duduk di kursi roda elektrik, terlihat segar dengan sanggul kecil dan riasan tipis yang membuatnya tampak 10 tahun lebih muda. Santi menatap ke arah pintu. Matanya tidak menunjukkan keterkejutan. Seolah-olah ia sudah menduga drama ini akan terjadi. Ia memberikan kode dengan tangan agar petugas keamanan membiarkan Aris berdiri di sana untuk sementara. "Aris," ucap Santi melalui pengeras suara. Suaranya tenang, tanpa nada benci. Namun justru ketenangan itulah yang membuat Aris merasa kerdil. "Apa yang sedang kau lakukan di sini?" Aris jatuh berlutut di atas karpet merah yang mahal, masih dengan ibunya yang berada di pangkuannya. "Santi, tolong. Mama sakit. Kami tidak punya uang. Rentenir mengejarku. Aku minta maaf. Santi, aku tahu aku salah. Tolong selamatkan kami." Beberapa wartawan yang hadir mulai mengarahkan kamera mereka. Kilatan lampu flash menyambar-nyambar wajah Aris yang kuyu. Ia yang dulu sangat memuja citra dan harga diri, kini menjadi tontonan yang paling menyedihkan di kota itu. Santi melangkah turun dari panggung perlahan. Setiap langkah sepatunya yang beradu dengan lantai terasa seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran Aris. Ia berhenti tepat 3 meter di depan Aris. "Kau bilang kau jijik pada bau orang sakit. Aris, kau bilang ibuku ngerepotin." Santi menunjuk ke arah Ibu Dahlia yang merintih pelan. "Lalu sekarang, kau membawa ibumu yang sakit ke tengah acara peresmian panti lansia ini? Apa kau tidak merasa jijik pada dirimu sendiri?" "Aku hilaf, San. Aku terpengaruh ucapan Mama. Aku janji akan berubah," raung Aris. Air matanya menetes ke karpet. "Hilaf itu satu kali, Aris. Menghina dan menindas selama berbulan-bulan itu adalah karakter," sahut Santi dingin. Tiba-tiba, Bu Rahmi menggerakkan kursi rodanya mendekat. Suasana menjadi sangat hening. Semua orang ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh wanita tua yang dulu dihina sebagai barang rongsokan, itu. Aris menatap Bu Rahmi dengan penuh harapan, berharap hati nurani wanita tua itu masih selembut dulu. "Ibu, maafkan Aris, Bu. Aris berdosa pada Ibu," bisik Aris sambil mencoba meraih ujung kebaya Bu Rahmi. Bu Rahmi menatap menantunya itu cukup lama. Ada gurat kesedihan di matanya, tapi bukan kesedihan karena disakiti, melainkan kesedihan melihat seorang manusia jatuh begitu rendah karena kesombongannya sendiri. "Aris," suara Bu Rahmi terdengar jernih. "Waktu kamu mengusir ibu di tengah hujan, ibu tidak membencimu. Ibu hanya merasa kasihan. Kasihan karena kamu membuang kunci surga demi mengejar bayangan dunia. Sekarang, kamu membawa ibumu ke sini bukan karena kamu cinta padanya, tapi karena kamu ingin menjadikannya tameng agar aku dan Santi merasa kasihan." Aris tertegun. Kata-kata Bu Rahmi tepat mengenai sasaran. Bahkan di titik terendahnya, Aris masih mencoba memanipulasi keadaan. "Ibumu sakit, Aris. Bawa dia ke rumah sakit, bukan ke pesta," lanjut Bu Rahmi. Ia kemudian menoleh ke asistennya. "Panggilkan ambulans milik yayasan kita."
Bawa wanita ini ke rumah sakit terbaik. Biaya perawatannya akan ditanggung oleh Yayasan Rahmi selama 1 bulan. Para tamu undangan bertepuk tangan pelan, terenyuh oleh kemuliaan hati Bu Rahmi. Namun bagi Aris, ini adalah tamparan yang lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Ia ditolong oleh orang yang ia injak-injak. Ia diberi kehidupan oleh orang yang ia sebut beban. Tapi ingat, Aris, Santi memotong di tengah tepuk tangan. Hanya pengobatan ibumu yang kami bantu. Untukmu tidak ada 1 rupiah pun. Kau laki-laki dewasa yang punya tangan dan kaki. Jika kau ingin makan, bekerjalah. Jika kau ingin dihormati, belajarlah menghormati orang lain. Ambulans segera datang. Petugas medis mengangkat Ibu Dahlia ke atas tandu. Saat Aris hendak ikut masuk ke dalam ambulans, 2 petugas keamanan menghadangnya. Hanya pasien yang dibawa. Anda silakan cari jalan sendiri, ucap petugas itu tegas. Aris berdiri mematung di pinggir jalan depan gedung, sementara ambulans itu pergi menjauh membawa ibunya. Ia menoleh ke belakang, ke arah pintu kaca gedung yang mewah itu. Di sana, melalui pantulan kaca, ia melihat dirinya sendiri, seorang pria kotor, tanpa harta, tanpa pekerjaan, dan kini benar-benar sendirian. Di dalam gedung, acara berlanjut dengan meriah. Aris menyadari bahwa hidup Santi dan Bu Rahmi berjalan sangat baik tanpa dirinya. Kehadirannya selama ini ternyata bukan sebagai penopang, melainkan sebagai noda yang kini telah dibersihkan. Malam itu, Aris berjalan kaki menyusuri trotoar menuju rumah sakit dengan hati yang remuk redam. Seminggu telah berlalu sejak ia meneriakkan hinaan itu. Dan tepat di hari ke-7, ia menyadari bahwa dunia tidak hanya berputar, tapi juga bisa melindas siapa saja yang merasa terlalu tinggi untuk memijak bumi. Malam di lorong rumah sakit terasa lebih panjang dan dingin dari biasanya. Aris duduk di kursi besi panjang yang catnya sudah mengelupas, tepat di depan ruang perawatan kelas 3 tempat ibunya dirawat. Meskipun Yayasan Rahmi menanggung biaya medis, Santi tetap membatasi fasilitasnya. Tidak ada kamar VIP. Tidak ada pelayanan istimewa. Hanya perawatan standar yang fungsional. Sebuah pengingat bahwa mereka kini berada di posisi yang dulu mereka anggap rendah. Aris menatap telapak tangannya yang kini kasar dan lecet. Selama beberapa hari terakhir, demi mendapatkan uang saku tambahan untuk makan, ia bekerja serabutan sebagai kuli panggul di pasar induk saat subuh. Pria yang dulu selalu memakai kemeja licin dan parfum bermerek itu kini berbau keringat dan debu jalanan. Pintu kamar terbuka. Seorang perawat keluar dan memberikan isyarat bahwa Ibu Dahlia sudah sadar. Aris segera masuk dengan langkah gontai. Di dalam, ibunya terbaring lemah dengan selang infus yang menempel di tangan yang dulu selalu penuh perhiasan. Aris. Suara Dahlia nyaris tak terdengar. Matanya yang sayu menatap langit-langit putih kamar rumah sakit. Iya, Ma. Aris di sini. Jawab Aris sambil menggenggam tangan ibunya. Dahlia terisak pelan. Edi, Santi datang sebentar. Sebelum kamu sampai dari pasar. Jantung Aris berdegup kencang. Santi kesini? Apa dia bilang sesuatu? Apa dia mau memaafkan kita? Dahlia menggeleng perlahan. Air mata mengalir melewati kerutan di pipinya. Dia tidak bicara banyak. Dia hanya meletakkan sebuah amplop di meja itu. Dia bilang, itu adalah sisa dari semua hakmu yang dia kembalikan secara legal. Hanya cukup untuk bekal kita pulang ke kampung. Setelah itu, dia bilang ini adalah kali terakhir kita akan bertemu dengannya atau ibunya. Aris meraih amplop coklat di atas nakas. Isinya adalah sejumlah uang tunai yang tidak banyak, namun cukup untuk menyewa truk pengangkut barang dan tiket perjalanan pulang ke desa terpencil tempat asal kakek Aris. Di dalamnya juga ada selembar surat pernyataan cerai yang sudah disahkan pengadilan. Dia benar-benar membuangku. Ma, bisik Aris. Dunianya terasa kosong. Semua yang kita hina dari Ibu Rahmi. Sekarang semuanya berbalik pada kita. Aku kehilangan istri yang hebat, pekerjaan yang mapan, dan kehormatan. Semuanya karena aku menuruti kesombongan kita. Dahlia menutup matanya rapat-rapat. Penyesalan itu datang seperti banjir bandang yang menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Mama yang salah, Aris.
Mama yang selalu menganggap keluarga Santi rendah hanya karena mereka orang kampung yang sederhana. Mama lupa kalau ayah Santi adalah orang hebat yang mendidik anaknya menjadi naga, bukan cacing. Ibu dan anak itu menangis dalam diam di ruang yang sempit itu. Mereka teringat betapa mewahnya rumah lama mereka, betapa lezatnya masakan Santi, dan betapa sabarnya Bu Rahmi menghadapi sindiran-sindiran pedas mereka dulu. Semuanya kini terasa seperti mimpi indah yang mereka hancurkan sendiri dengan tangan mereka yang kotor. Keesokan harinya, Aris mulai mengemasi barang-barang mereka dari kontrakan. Tidak banyak yang tersisa. Hanya beberapa potong pakaian dan kenangan pahit. Saat ia sedang mengikat kardus terakhir, ia melihat sebuah foto pernikahan mereka yang tergeletak di lantai. Kacanya sudah retak 1000. Dalam foto itu, Santi tersenyum sangat tulus sambil merangkul lengan Aris, dan di samping mereka, Bu Rahmi serta Ibu Dahlia tampak serasi. Aris mengusap kaca foto itu. "Maafkan aku, Santi. Maafkan aku, Ibu." Gumamnya dengan suara parau. Namun, permintaan maaf itu terasa hambar. Ia tahu, maaf tidak akan mengembalikan waktu. Maaf tidak akan menyembuhkan luka di hati Bu Rahmi yang dulu ia sebut jijik. Ia menyadari bahwa pengampunan yang diberikan Santi dan ibunya berupa biaya rumah sakit bukanlah tanda mereka ingin kembali, melainkan tanda bahwa mereka sudah benar-benar selesai dengan Aris. Mereka menolong karena mereka orang baik, bukan karena mereka masih butuh Aris. Saat truk pengangkut barang yang ia sewa datang, Aris membantu ibunya masuk ke kabin depan. Sopir truk itu menatap Aris dengan heran. "Mau pindah jauh, Mas?" Kelihatannya barangnya sedikit sekali untuk orang kota. Aris hanya tersenyum getir. "Iya, Pak. Mau pulang ke tempat di mana saya harus belajar lagi jadi manusia." Truk itu mulai bergerak meninggalkan pinggiran kota. Aris melihat gedung-gedung tinggi yang semakin mengecil di spion. Di salah satu gedung itu, ia tahu Santi sedang memimpin rapat, membangun masa depannya yang gemilang. Sementara itu, ia sedang menuju sebuah desa sunyi untuk memulai hidup dari nol sebagai petani, tanpa kemewahan, tanpa pengakuan, hanya ditemani beban penyesalan yang akan ia bawa seumur hidup. Penyesalan itu memang selalu datang terlambat. Dan bagi Aris, keterlambatan ini adalah hukuman yang paling adil yang pernah ia terima dalam hidupnya. Ia baru menyadari bahwa saat ia menghina ibu mertuanya, ia sebenarnya sedang menghancurkan fondasi keberuntungannya sendiri. Pagi itu, sebelum benar-benar meninggalkan kota yang telah memberinya puncak kejayaan sekaligus jurang kehancuran, Aris meminta satu permintaan terakhir kepada sopir truk. Ia memohon untuk berhenti sejenak di depan gedung Yayasan Rahmi. Bukan untuk meminta uang, bukan untuk membuat keributan, melainkan untuk sebuah penuntasan batin yang telah menyiksa jiwanya selama seminggu terakhir. Truk sayur yang berkarat itu berhenti di pinggir jalan, kontras dengan deretan mobil mewah yang terparkir rapi di halaman yayasan. Aris turun dengan langkah yang tak lagi tegak. Pakaiannya adalah kemeja lusuh yang warnanya sudah memudar, dan wajahnya dipenuhi bayang-bayang kelelahan yang amat sangat. Di lobi utama, ia melihat Santi dan Bu Rahmi baru saja keluar dari lift. Mereka tampak bersiap untuk menghadiri sebuah acara sosial. Santi terlihat begitu berwibawa dengan batik sutra, sementara Bu Rahmi duduk di kursi roda elektriknya. Wajahnya memancarkan kedamaian yang tak pernah Aris hargai dulu. Petugas keamanan segera bersiaga saat melihat Aris mendekat. Namun, Santi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tetap di tempat. Ia menatap Aris dengan tatapan yang kini bukan lagi dingin, melainkan datar, seperti menatap sebuah bab dalam buku lama yang sudah selesai ia baca. Tanpa sepatah kata pun, di hadapan para staf yayasan, para pengunjung, dan di bawah tatapan tajam istrinya, Aris menjatuhkan diri. Bruk. Kedua lututnya menghantam lantai marmer yang dingin dengan keras. Aris menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Bahunya berguncang hebat. Isak tangis yang selama ini ia tahan di depan ibunya, kini tumpah tak terkendali. Ia merangkak maju sedikit demi sedikit hingga kepalanya nyaris menyentuh lantai di depan kaki Bu Rahmi. "Ibu!" Suara Aris pecah, tertutup oleh isak tangis. "Ibu Rahmi." Aris datang bukan untuk meminta harta. Aris datang bukan untuk meminta kembali pada Santi. Aris tahu
Aris sudah tidak layak. Santi berdiri mematung di samping ibunya. Tangannya terlipat di depan dada. Ia membiarkan suaminya, pria yang seminggu lalu berdiri dengan angkuh dan memaki dengan kata-kata, jijik, kini bersujud di bawah kaki orang yang dihina tersebut. Aris hanya ingin memohon ampun, Bu. Lanjut Aris dengan suara parau. Kata-kata Aris waktu itu. Aris sadar itu adalah belati yang paling tajam. Aris sudah kehilangan segalanya. Dan itu adalah hukuman yang adil. Tapi Aris tidak bisa tenang di kampung nanti jika belum mendengar kata maaf dari mulut ibu. Hening menyelimuti lobi itu. Semua mata tertuju pada Bu Rahmi. Wanita tua yang pernah disebut, tua ngerepotin, itu perlahan menggerakkan tangannya. Ia mengelus puncak kepala Aris dengan gerakan yang sangat lembut. Gerakan yang sama yang dulu sering ia berikan saat Aris masih menjadi menantu kesayangannya. Bangunlah, Aris, ucap Bu Rahmi lembut. Ibu sudah memaafkanmu bahkan sebelum kamu meminta. Ibu tidak ingin menyimpan duri di dalam hati ibu, karena itu hanya akan menyakiti ibu sendiri. Aris mendongak, matanya merah dan sembab. Ibu begitu mulia. Bawa ibumu pulang ke kampung, lanjut Bu Rahmi. Rawat dia dengan baik. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Bakti pada ibu adalah jalan rezeki yang paling luas. Kamu kehilangan rezekimu di sini karena kamu menutup jalan itu sendiri. Aris kemudian menoleh ke arah Santi. Ia berharap melihat setitik rinduan atau kemarahan. Namun yang ia temukan hanyalah keikhlasan untuk melepaskan. Santi, maafkan aku, bisik Aris. Santi menghela napas panjang, menatap mantan suaminya itu dengan tatapan yang kini lebih manusiawi. Aku sudah memaafkanmu sebagai sesama manusia, Aris. Tapi sebagai seorang istri, hatiku sudah mati di hari kau menghina ibuku. Pergilah, mulailah hidup baru. Jadilah anak yang berbakti pada Ibu Dahlia, karena hanya itu satu-satunya cara bagimu untuk menebus kesalahan ini. Aris mengangguk pelan. Ia berdiri dengan kaki yang masih gemetar. Untuk terakhir kalinya, ia menatap wajah dua wanita yang pernah menjadi dunianya. Ia menyadari sebuah kebenaran pahit. Kesombongan bisa membangun istana dalam semalam, tapi bakti dan kasih sayanglah yang menjaganya agar tidak runtuh. Aris berbalik badan, berjalan menuju truk tua yang menantinya. Di dalam kabin, Ibu Dahlia melihat dari jendela dengan air mata mengalir. Ia melihat anaknya baru saja melepaskan beban yang selama ini menghimpit dada mereka. Saat truk itu mulai melaju meninggalkan gedung Yayasan Rahmi, Aris melihat dari kaca spion. Santi dan Bu Rahmi berjalan masuk kembali ke dalam gedung, menuju masa depan mereka yang penuh cahaya. Sementara itu, truknya membawa mereka menuju jalan setapak di desa, menuju kesederhanaan, dan menuju sebuah perjalanan panjang untuk memperbaiki jiwa yang sempat rusak. Di atas aspal yang panas, Aris berjanji dalam hati. Ia tidak akan pernah lagi merendahkan siapapun, terutama mereka yang sudah renta. Karena di balik raga yang lemah itu, tersimpan doa-doa yang mampu menggetarkan langit, atau kutukan yang mampu meruntuhkan gunung kesombongan manusia. Drama itu berakhir di sana. Aris pergi dengan tangan kosong, namun dengan hati yang akhirnya mengerti arti dari sebuah kata, hormat, tamat.